dari jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Boleh tahu kakak dari daerah mana? Daerah Kampar. Di sini saya mau tanyakan tentang bagaimana perkembangan Islam di Kampar. Kalau menurut saya perkembangan di Islam di Kampar ini cukup maju ya, terutama itu di bidang pendidikan. Karena di Kampar ini juga sekarang udah banyak terdapat pondok-pondok pesantren, terus anak-anaknya itu juga banyak membuat organisasi-organisasi Islam seperti kata remaja masjid. Terus juga mereka juga melakukan banyak-banyak kegiatan agama yang berkaitan dengan agama. Selain itu, kalau menurut saya di Kampar ini juga terkenal dengan qori dan qoriahnya yang banyak di sana, yang pecinta Al-Qur'annya itu tinggi gitu. Itu sih menurut saya. Terima kasih. Terus mayoritas agama di Kampar itu apa ya kak? Islam. Terus tentang perekonomian di sana, mata pencaharian orang di sana apa ya kak? Kalau di sana tuh mayoritas petani sih, tapi ada juga yang nelayan. Ada dan petani itu seperti petani sawit, karet, terus kebun-kebun yang lainnya. Terima kasih ya kak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irman Syah. Saya ingin mewawancari Muhammad Abiyu sebagai tugas sosiologi Islam saya. Abi, pertama untuk pertanyaan pertama, Abi, apakah di tempat tinggal Abi mayoritas Islam atau minoritas Islam? Saya sekarang mayoritasnya namun di ada yang namun balik lagi internasional mayoritasnya maka itu banyak pendapat. Oh, di daerah mana tuh? Saya tinggal di Jalan Ada proyek baik di tempat lain. Oh, jadi bagaimana interaksi sosial masyarakat Muslim terhadap masyarakat non-Muslim di sana? Alhamdulillah hubungan antara masyarakat muslim dengan non-muslim hubungannya baik. Mereka saling menghargai, mereka saling toleransi juga. Dan juga terdapat di dekat masjid itu juga terdapat gereja juga. Namun mereka saling menghargai saja. Seperti yang baru saja kita selenggarakan soal Idul Fitri kemarin, itu mereka tertib. Padahal itu dilaksanakan hari Minggu kan. Nah, mereka kan hari Minggu itu di depan mereka. Mereka tahu itu hari depan apa masjid dan lagi ada hari raya umat besar umat muslim. Mereka saling menghargai aja. Mereka menghargai masyarakat muslim. Bagaimana perubahan interaksi yang dipengaruhi oleh budaya, ekonomi, agama, dan teknologi? Boleh diulangi? Bagaimana interaksi? Jadi selanjutnya itu bagaimana perubahan interaksi yang dipengaruhi oleh budaya, ekonomi, agama, dan teknologi? Seperti biasa, interaksi masih baik, interaksi masih terjaga. Tidak ada membedakan antara kalangan atas dengan kalangan bawah. Itu dalam bidang ekonomi. Di dalam budaya juga, di dalam budaya itu budaya banyak terjadi akulturasi budaya. Di situ juga ada masyarakatnya, ada Jawa, itu ada suku Jawa, ada suku Minang, ada suku Batak. Namun mereka tetap saling menghargai saja. Jadi interaksinya masih terjaga. Nah, mungkin itu sih. Kalau di bidang teknologinya, Bi? Kalau di bidang teknologi, masyarakat sana lumayan berintelektual. Di sana juga banyak pegawai juga. Nah, jadi kalau untuk dari segi teknologi, intelektual dari masyarakat yang ada di Kecamatan Mumbai bisa dikategorikan berpendidikan. Terima kasih. Tidak apalah namanya, tidak gaptek, tidak apa namanya, tidak gaptek. Terima kasih Muhammad ya Abu Sakira. Jadi itulah tadi sedikit wawancara saya. Assalamualaikum Bang, boleh wawancara? Bang asal dari mana? Boleh perkenalkan dirinya Bang? Ya boleh, perkenalkan nama saya Zil Adli Kemal, asal desa Naumbai, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar. Izin bertanya Bang, bagaimana perkembangan Islam di desa Naumbai? Baik, perkembangan di desa Naumbai sebetulnya tidak baru-baru sekarang perkembangan sudah mulai, akan tetapi sudah mulai dari sejak tahun 1990
1.100-an lebih. Karena pada waktu itu masyarakat bergotong royong untuk membangun masjid, dan sampai hari ini kepala desa, pemerintahan desa ikut berpartisipasi dalam perkembangan desa, seperti masyarakat yang mendapatkan bansos, mereka selalu diabsen ketika ada program-program desa seperti adanya wirid pengajian di masjid atau hal yang lain sebagainya, maka masyarakat yang mendapati bansos tersebut wajib mengikuti program-program desa. Kalau boleh tahu kondisi ekonomi di di Naumbai itu gimana? Baik, kondisi ekonomi yang namanya di desa tentunya kebanyakan petani itu, kebanyakan di desa pekerjaan masyarakat itu sebagian adalah petani. Namun karena di desa itu kita tahu sebagaimana harga karet sekarang di pemerintah Indonesia sangatlah murah, dan banyak sekali petani-petani atau warga desa mengeluh dengan harga karet ini, sehingga masyarakat ekonominya sangat menurun semenjak penurunan harga karet tersebut. Namun ketika pemerintahan desa membuat program bibit unggul, menyuruh masyarakat untuk bergotong royong, nah semenjak ada gotong royong tersebut, maka mulailah tumbuh ekonomi di desa tersebut. Kalau tentang mayoritas agama di Naumbai itu boleh dijelaskan juga, Bang? Baik, adapun untuk mayoritas agama di desa saya semuanya alhamdulillah Islam. Baik, terima kasih ya Bang sudah mau diwawancarai. Baik, terima kasih kembali. Permisi Kak, Assalamualaikum. Jangan. Oh, ganggu aku nggak kak? Ya. Apa boleh saya mau wawancara kakak? Oh, boleh. Sebelumnya, nama kakak siapa ya? Duduk aja kak, nggak apa-apa. Nama saya Sari Fitriani dari jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Komunikasi. Saya ingin mewawancara kakak untuk memenuhi tugas mata kuliah saya sosiologi. Jadi apakah kakak dan mewawancarai? Sebelumnya nama kakak siapa? Nama saya Hijratul Najwa. Dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Tarbiyah dan Pendidikan. Udah tahu kakak orang mana ya asli? Saya orang Perawang, Siak. Oh, kita sama ya. Udah tahu kan kakak orang Perawang kan? Ya. Kalau udah tahu di daerah Perawang tuh agama Muslim mayoritas atau minoritas? Kalau di tempat saya sendiri ya, karena nggak terlalu di Perawang lagi, ada tempat yang agak dalam lagi, itu sih lebih mayoritas orang Muslim ya semua. Karena kebetulan di sana juga ada pondok Gontor, jadi ya pondok pesantren Gontor. Jadi dengan ada ikonik Gontor itu sendiri pun udah membuat mayoritas tempat kami itu Muslim paling banyak. Oh, kan di tempat kakak itu kan mayoritasnya agama Muslim ya. Terus ada juga beberapa yang agama Kristen gitu kan. Terus bagaimana interaksi seorang Muslim itu sama masyarakat yang non Muslim? Kalau untuk interaksi sih bisa dikatakan bukan kurang, karena di sana ya pedesaan ya. Jadi memang ada desa yang rata-rata itu mayoritasnya non Muslim semua. Jadi kebanyakan mereka membuat permukiman tuh di sana. Jadi mereka tuh seperti ya ada batasnya antara Muslim sama non Muslim gitu. Karena jauh gitu pemukiman dari Muslim ke non Muslim seperti itu. Karena kan karena kalau non Muslim kan mereka ya misalnya ada anjing atau apa gitu kan. Mungkin yang Muslimnya pun takut anjing si Ani entah membuat apa di tempatnya gitu kan, nanti kita nggak tahu malah jadi najis gitu. Jadi lebih ke kurang sih interaksinya karena berbeda pemukiman itu. Ya, jaraknya jauh gitu ya. Terus bagaimana sih kak tingkat sosial itu ekonomi, budaya, agama dan teknologi? Kalau dari budaya sendiri karena ya pemukimannya terpisah itu, jadi mereka di sana tuh ya sama-sama saling bertoleransi aja, kayak misalnya ya seperti kalau di pedesaan paling ya wirid atau apa gitu kan. Nah, karena itu mungkin
virus yang non muslim juga mengerti itu budayanya muslim, jadi mereka tidak terlalu mencampuri gitu. Kalau ya kebalikannya sama seperti muslim ke non muslimnya, misalnya mereka ada acara memperingati itu dan sebagainya, ya yang muslim ya lebih toleransi aja. Kalau dalam ekonomi sendiri ya karena di sana hanya bisa dibilang pasar yang besarnya tuh satu gitu, jadi di sana tuh ya di situ tempat berinteraksinya. Entah misalnya dia muslim kenal sama yang non muslim ini ya saling sapa di pasar tersebut. Kalau dalam teknologi sendiri, karena teknologi tidak terlalu terjangkau sama mata kita karena ya gadget kan tidak terlalu nampak perubahannya pada teknologi kita kayak main-main masa-masaan kelereng. Jadi kalau di tempat sini gimana anak-anak di sana? Kalau di sana karena bisa dibilang gadget itu sesuatu yang lumayan kan, dan mereka hanya punya gadget itu yang misalnya satu rumah mungkin hanya satu atau beberapa, jadi anak-anak itu masih main di luar, main kelereng, layangan, ya tergantung musimnya, musim kelereng, kelereng. Ya handphone ada juga, tapi ya itu sebagian dari yang misalnya orang tuanya memiliki uang lebih gitu, makanya punya handphone lebih untuk anaknya gitu. Agak ada terbatasnya, tapi ada kan sering ya ada sering interaksinya ada. Ya Kak, terima kasih infonya. Semoga apa yang Kakak sampaikan ke saya atau orang yang nonton ini semoga bermanfaat. Terima kasih waktunya, wassalamualaikum Kak. Terima kasih Kak. Di sini saya minta waktu kakak untuk tentang wawancara tentang perubahan interaksi sosial di kampung kakak. Sebelumnya kalau boleh tahu nama kakak siapa? Nama saya Dara. Dara dari pendidikan bahasa Arab. Oh, dari ya dari Dara tinggalnya di mana? Saya tinggal di Rengat, di ini tuh ya. Oke Dara, mau nanya nih tentang gimana masyarakat muslim di kampung Dara. Jadi kebetulan saya tinggalnya di perumahan. Jadi di perumahan itu ya kami mayoritasnya Islam, karena kan saya tinggal di suku Melayu. Karena itu di sana suku kami Melayu suku rata-rata. Jadi mungkin kalaupun nonis itu sekitar 70% atau 8%. Itu di perumahan itu sendiri. Jadi mayoritasnya Islam ya, mayoritas Islam. Terus dia mau nanya nih gimana interaksi di kampung Dara orang masyarakat di sana tuh. Kalau kami di perumahan ya pasti kan misalnya ngumpul pun hari Minggu atau Sabtu kan, karena di perumahan kan ada lapangan khusus, misalnya Sabtu Minggu tuh misalnya ada gotong royong perumahan kayak Idul Idul Fitri pun ada acara-acara besar Islam gitu, pasti yang nonis pun ikut berpartisipasi, entah mereka masak, bersih. Jadi di sana kami nggak ada lah pembeda dari Islam sama nonis tuh nggak ada. Jadi masyarakatnya toleransi ya. Jadi gimana tuh kayak pendatang-pendatang dari tempat lain gitu. Kalau pendatang ya begitu, mungkin awal-awal mungkin mereka kayak canggung gitu ya, tapi kan sesama antar tetangga kan itu juga harus saling kayak merangkul apa-apa sama-sama. Misalnya kan ibu-ibu juga kadang ada arisan,
mereka tuh kadang juga diajak itu arisan, misalnya juga ada misalnya lomba gitu, mereka juga ikut serta. Selanjutnya tentang interaksi, perubahan interaksi gitu, misalnya kayak misalnya dipengaruhi oleh faktor teknologi gitu, ada nggak bisa? Kalau dari teknologi itu pasti ya, sekarang kita udah di zaman 5.0. Nah, udah pasti yang dulunya misalnya anak-anak sore-sore main bola, sekarang kita kan kalau di sana udah pasti susah lah nemuin anak-anak yang main bola, lari-larian, kalau dipanggil orang tuanya kan udah pasti susah. Jadi kan sekarang kalau kita temuin anak-anak pun pasti tiba-tiba udah nongkrong aja di kursi main handphone gitu. Jadi itulah. Itu kayak ibu-ibunya gimana? Nah, kalau ibu-ibunya mungkin sebagian mungkin kan kebiasaan ibu-ibu lah sore-sore duduk di satu tempat cerita-cerita. Nah mungkin sekarang perubahannya mungkin yang dulunya memang fokus untuk cerita, mungkin sekarang lebih ada yang kayak update story, foto gitu-gitu kan. Kalau dulu fokus cerita, kalau sekarang kan mereka udah punya gadget, udah punya semuanya, jadi apapun pasti mereka abadikan kan kalau zaman sekarang. Itu sih perubahan yang terjadi. Kalau melalui nggak tahu loh jawaban ekonomi, perubahan perubahan interaksinya gimana kalau di Ekonomi maksudnya tuh kayak misalnya tengok lihat. kayak kalau kami mungkin karena di perumahan ya, jadi untuk hal ekonomi itu mungkin jarang ternotis gitu. Karena kan kalau di perumahan itu kan Senin sampai Jumat kan orang-orang pada kerja tuh, jadi adanya Sabtu Minggu itu kan kadang libur, itu pun kadang liburan mungkin ya, jadi kurang kenotis mana yang mereka sedang dalam kesulitan atau gimana. jadi agak masing-masing. Iya, betul. Mungkin pun kalau memang ada satu keluarga yang mungkin berkekurangan, mungkin dulu pernah kayak kejadiannya itu ya kami se-RT lah gitu istilahnya, inisiatif untuk membantu kayak mungkin belikan mereka sembako gitu. Terus kayak dari faktor agama nih yang kata Dara tadi kan ada orang Kristen gitu, gimana masyarakat muslimnya tuh gitu, atau masyarakat muslim itu membedakan nggak kalau orang Kristen tuh sama orang Islamnya? Kalau itu sih enggak sih, karena apapun kegiatan yang kami lakukan misalnya dalam satu RT atau dalam satu blok, nah, itu kami pasti merangkul semuanya lah tanpa mandang dari sisi agama mereka, ekonomi mereka, pangkat mereka, itu kami nggak. Kecuali dalam hal ibadah mungkin kan kita ngajak mereka sholat, dan mungkin kalau dalam misalnya kayak ngumpul makan-makan, nah, kita pergi ke jadi nggak ada lah pembedaan. Itu banyak. Baik, terima kasih Kak atas informasinya, makasih juga atas waktunya udah mau diwawancarai. Sama-sama. Saya juga. Waalaikumsalam. Saya ingin berdiskusi dengan abang. Perkenalkan, saya Alfadli Siregar. Saya berasal dari Desa Sukamaju, Kecamatan Tambusai, Kabupaten Pekanbaru. Jadi saya ingin bertanya sama abang, bagaimana perkembangan Islam di desa abang? Alhamdulillah di desa saya perkembangan Islam begitu pesat semenjak jamaah tabligh datang ke desa saya untuk mengisi kekosongan masjid-masjid dan musola yang ada di desa saya. Ya, sebenarnya perkembangan ekonomi di desa Abang itu bagaimana, Bang? Alhamdulillah masalah perkembangan ekonomi di desa saya itu termasuk pusatnya dan pasar terbesar dari 3 desa. Dan alhamdulillah untuk perkembangan ekonominya di sana juga sangat maju untuk masalah usaha di desa saya. Jadi kalau mayoritas Islam di sana, mayoritas Islam prediksi di angka 98% berumat Islam dan ada 2% lagi di pinggiran desa
masyarakat yang non muslim.